Ini bagaimana dengan sumber daya manusia? Kalau potensi kekayaan alamnya besar, tidak didukung dengan sumber daya alam yang kemudian juga maksimal, yang berkualitas, yang bermutu. Ini seperti apa? Apalagi saat ini kesempatan anak-anak Indonesia ataupun juga masyarakat Indonesia dalam lapangan kerja semakin sempit. Kita melihat banyak ada proyek-proyek yang kemudian lebih baik menggunakan tenaga asing dibandingkan mungkin dengan tenaga sendiri begitu. Prof. Nasar bagaimana melihat ini? Iya, jadi izinkan saya menanggapi Pak Faisal tadi. Ini salah satu hal yang paling saya kagumi dari sahabat saya. Pintar mengintip sesuatu yang tidak banyak dilihat oleh orang ya. Dan intipannya itu bagi saya itu sangat penting ya. Dan kita perlu orang-orang seperti beliau ini ya yang mampu mengingatkan kita ya. Bahwa kita jangan mabuk di tengah kehebatan ya. Karena kita masih punya kelemahan ternyata. Jadi mengintip kelemahan itu penting. Sama juga pentingnya juga mengintip kelebihan. Nah, kelanjutan dari ayat yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, itu kan konsep pasca panennya Nabi Yusuf ya kan. Yeah. Itu artinya perhitungan untuk merancang masa depan suatu bangsa, suatu negeri. Tapi jangan lupa di dalam ayat yang berikutnya itu ada inna khairal man istajarta al-qawiyul amin. Ini kalau kita bicara tentang SDM ya kan, yang paling bagus untuk dipromosikan sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai apapun yang menjadi top leader kita yang akan mengayomi kita. Al-Qawi, orang yang tough, orang yang tangguh, yang kuat, termasuk istiqamah. Tapi tidak cukup hanya yang kuat, yang pintar, yang istiqamah. Harus al-amin, terpercaya. Itu ayat loh. Jadi tidak ada kaitannya dengan mayoritas minoritas, tidak ada kaitannya juga dengan senior atau junior. Tapi kriteria yang disampaikan dalam Al-Quran itu, yang paling bagus untuk dipromosi itu adalah yang memiliki kapasitas al-qawi, kuat, ya mungkin bahasanya Bang Faisal itu bisa mengartikan apa al-qawi itu ya. Dan al-amin, terpercaya. Nah, apa artinya sumber daya alam ini yang sedemikian melimpah, tapi kalau pengelolaannya bukan al-qawi, al-amin. Ya kalau al-amin jujur saja ya, tapi tidak punya kekuatan, itu juga salah. Itu juga nggak bisa punya arti apa-apa. Atau hebat kokoh tapi tidak ada trustnya, tidak ada kepercayaannya, itu juga bahaya. Maka itu simpul-simpul kitab suci sekarang ini perlu kita buka kembali ya. Bukan karena kita negara religius ya, tapi apa yang disampaikan Al-Quran itu sangat penting. Ini bukan hanya penting untuk umat Islam, tidak. Kalau saya menyebut ayat ini, ayat-ayat yang selalu saya sebutkan dimanapun juga, itu bukan hanya untuk umat Islam. Kan Quran itu kan rahmatan lil alamin, ya kan? Quran itu for all, bukan hanya untuk umat Islam. Jadi sangat universal dan sangat komprehensif. Nah kembali lagi ya, bonus demografi tadi itu, itu tidak ada artinya bonus demografi itu kalau itu keropos imannya ya, keropos akhlaknya dan keropos spiritualitasnya. Ya, mestinya campuran jembatan itu semennya misalnya 6:4 ya kan. 6 semennya, 4 pasirnya. Tapi kalau imannya nggak ada di balik itu kan. Ya. Pasirnya 6, semennya 4. Prediksinya 50 tahun jembatan ini akan runtuh, tapi belum diresmikan sudah roboh duluan. Itu karena al-aminnya nggak ada. Baik. Jadi sebenarnya Al-Quran itu bisa menjadi seperti manual book bagi kehidupan, tidak hanya pribadi manusia, tetapi juga dalam bernegara begitu kan ya. Hudan lil alamin. Baik. Mungkin Pak Faisal ingin menanggapi juga. Pak Faisal, apalagi terkait dengan sumber daya manusia ini bagaimana? Kenapa sih dibilang bonus demografi mencapai puncak itu? Karena beban tanggungan orang yang bekerja itu paling sedikit. Jadi lebih banyak orang yang bekerja daripada yang tidak bekerja, gitu. Jadi beda sama dengan generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu tanggungnya banyak sekali. Jadi orang tua kita
mertua kita tanggungan karena mereka tidak ada pensiunnya. Ya. Kalau saya kan insya Allah tidak membebani anak saya karena ada pensiun gitu. Baik. Nah generasi baby boomers ini belum. Sandwich generation begitu ya. Ibu tidak bekerja. Kalau generasi sekarang kan suami istri kerja tidak mau punya anak banyak. Ya, Anak saya masih 3, tapi barangkali anak-anak saya maksimum 2 begitu. Baik. Jadi itu yang kita sebut bonus demografi itu. Sehingga tabungan rakyatnya banyak kan. Kalau generasi ayah saya gajian habis dalam waktu seminggu. Baik. Nggak ada lagi yang ditabung. Yang ditabung itu taruh di bank, disalurkan kredit kan. Kalau sekarang ada istilahnya sandwich generation karena membiayai atas orang tua begitu dan membiayai juga bawahnya.